Pernah tidak kamu sudah niat tahajud sebelum tidur, tapi ketika alarm berbunyi, tangan justru mematikannya. Lalu hati berbisik pelan, besok saja, Allah Maha Mengerti. Kalau iya, tenang, kamu tidak sendirian. Saudaraku, menjaga tahajud itu bukan sekedar soal bangun malam. Ia adalah perjalanan hati yang kadang terang, kadang redup, kadang terasa begitu berat tanpa sebab yang jelas. Ada hari-hari di mana semangatmu tinggi, tapi ada juga malam di mana tubuh lelah, pikiran penuh, dan hati bertanya, apakah tahajudku ini ada artinya? Kalau hari-hari ini kamu merasa malas, putus asa, atau mulai ragu pada dirimu sendiri, itu bukan tanda imanmu buruk. Itu tanda kamu manusia, dan iman memang perlu dirawat, bukan dipaksa. Ada satu rintangan paling halus dalam tahajud. Bukan kantuk, bukan sibuk, tapi putus asa diam-diam. Putus asa karena doa belum terjawab. Putus asa karena hidup terasa jalan di tempat. Putus asa karena merasa tahajud kok begini-begini saja. Padahal, Allah tidak pernah menyia-nyiakan satu sujud pun. Allah berfirman dengan sangat lembut, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Tahajud bukan mesin pengabul doa instan. Ia adalah proses pembentukan jiwa. Kadang yang diubah bukan keadaanmu, tapi caramu memandang keadaan itu. Ilustrasi kecil. Seperti hujan gerimis. Tidak langsung banjir, tapi tanah menjadi subur tanpa kita sadari. Dan ketika putus asa mulai reda, seringkali muncul rintangan berikutnya. Malas dalam tahajud itu bukan tanda kamu tidak cinta Allah. Seringkali itu tanda jiwamu kelelahan. Kita hidup di dunia yang menuntut kuat setiap hari. Siang menahan emosi, malam menahan pikiran. Maka wajar jika tubuhmu kadang berkata, "Aku capek." Islam itu tidak kejam pada jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang konsisten, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tahajud 11 rakaat terasa berat, turunkan menjadi 2. Kalau 2 terasa berat, bangun, duduk, istighfar. Itu pun sudah bernilai. Secara psikologis, konsistensi kecil lebih kuat daripada target besar yang membuat kita menyerah. Tahajud bukan soal lama berdiri, tapi kejujuran hati yang datang. Namun setelah malas teratasi, kadang muncul bisikan yang lebih sunyi. Ada suara pelan di dalam hati. Doaku didengar nggak ya? Allah dekat nggak sih? Aku pantas nggak ya? Saudaraku, rasa kurang yakin itu sering datang. Bukan karena iman hilang, tapi karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Padahal Allah sendiri yang berjanji. Dan pada waktu malam hari, bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah pada waktu yang panjang. Quran Surat Al-Insan ayat 26. Tahajud itu undangan khusus. Kalau Allah tidak ingin dekat, Dia tidak akan membangunkanmu, bahkan untuk sekadar niat. Kadang, niat tahajud saja sudah menjadi bukti bahwa hatimu masih dijaga Allah. Ada seorang hamba yang bertahun-tahun tahajud. Doanya belum juga terjawab. Suatu malam ia menangis. Ya Allah, aku lelah. Dan ia sadar, selama ini tahajud membuatnya lebih sabar,
lebih lembut, lebih tenang menghadapi takdir. Doanya belum berubah, tapi dirinya telah diubah. Lalu, apa makna terdalam dari semua ini? Tahajud bukan tentang membuktikan diri kita soleh. Ia tentang datang dalam keadaan apa adanya. Datang dengan kantuk. Datang dengan luka. Datang dengan air mata. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk dekat. Allah justru dekat ketika kita mengakui kelemahan. Mungkin malam ini kamu belum kuat tahajud. Tidak apa-apa. Jangan benci dirimu. Jangan merasa gagal. Karena iman itu seperti cahaya kecil. Kalau dijaga pelan-pelan, ia tidak padam. Jika video ini menenangkan hatimu, kamu boleh simpan atau bagikan ke seseorang yang sedang berjuang bangun di sepertiga malam. Bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani. Saudaraku, jika suatu malam kamu terbangun, meski hanya sebentar, dan hatimu teringat Allah, itu bukan kebetulan. Itu panggilan lembut. Datanglah sebisamu, dengan langkah kecil, karena Allah setia menunggu, bahkan ketika kita sering tertinggal. Semoga langkahmu ringan, hatimu teduh, dan tahajudmu menjadi tempat pulang, bukan beban. Aku di sini, menemanimu berjalan pelan.